everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait pembahasan dokumentasi dalam Sistem Informasi Manajemen. Nah, untuk poin-poin yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada jenis-jenis dokumentasi dalam SIM, yang kedua ada teknik-teknik dokumentasi dalam SIM, yang ketiga ada bentuk-bentuk dokumentasi dalam SIM, dan yang terakhir ada pengguna dokumentasi dalam SIM. Namun alangkah baiknya sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Karin Nahrina Tasya dari kelas akuntansi reguler B dengan NIM 34032100028. Lalu ada rekan saya, Mening Rianti Putri dari kelas reguler akuntansi B dengan NIM 34032100034. Selanjutnya ada Sefa Ramadan dari kelas reguler akuntansi A dengan NIM 34032100003. Dan yang terakhir ada Rija Ramdhani dari kelas reguler akuntansi A dengan NIM 34032100025. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Baik, sebelum ke pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu terkait pengertian sistem informasi manajemen itu sendiri. Sistem informasi manajemen merupakan jaringan prosedur yang dikembangkan dalam sistem yang terintegrasi untuk memberikan informasi yang bersifat intern maupun ekstern kepada manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Langsung saja ke topik pembahasan kita yang pertama, yaitu terkait jenis-jenis dokumentasi dalam sistem informasi manajemen. Pada sistem informasi manajemen, terdapat 4 jenis dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasi persiapan produk, di mana dokumentasi ini berisi tentang informasi yang akan diperlukan untuk memulai suatu proyek sistem informasi manajemen. Nah, untuk contoh dari dokumentasi ini diantaranya ada laporan awal, analisis kebutuhan, dan rencana produk. Lalu yang kedua ada dokumentasi desain sistem, di mana dokumentasi ini memberikan informasi terkait suatu rancangan sistem informasi manajemen. Contoh dari dokumentasi ini diantaranya adalah diagram aliran data, diagram use case, dan diagram kelas. Yang ketiga ada dokumentasi pengembangan sistem, yaitu di mana dokumentasi yang berisi tentang informasi pengembangan sistem seperti kode sumber, dokumentasi pengujian, serta laporan perubahan. Yang terakhir ada dokumentasi penggunaan sistem, yaitu di mana dokumentasi ini memberikan suatu informasi atau petunjuk penggunaan sistem seperti panduan pengguna dan tutorial. Teknik-teknik dokumentasi sistem informasi manajemen. Yang pertama ada flowchart. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis dalam SIM secara visual. Flowchart dapat membantu pengguna untuk memahami alur kerja sistem dan memudahkan identifikasi potensi masalah dalam proses bisnis. Yang kedua ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam basis data. Diagram ERD dapat membantu pengembang untuk memahami struktur database secara lebih mudah. Yang ketiga, ada use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case diagram dapat membantu dalam memahami fungsi utama sistem dari perspektif pengguna. Yang keempat, ada data dictionary. Teknik ini digunakan untuk mendefinisikan setiap elemen data dalam SIM. Data dictionary dapat membantu dalam mengorganisasi dan menyimpan informasi mengenai setiap elemen data yang digunakan dalam sistem. Yang kelima, checklist. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa semua dokumentasi yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Checklist dapat membantu dalam mengurangi kesalahan pada dokumentasi dan memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi. Yang keenam, prototype. Teknik ini digunakan untuk membuat model awal dari SIM yang kemudian bisa diuji oleh pengguna atau pihak terkait lainnya. Prototype dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mempercepat proses pengembangan sistem. Oke, baik. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dalam sistem informasi manajemen.
Untuk bentuk-bentuknya ini sendiri juga terbagi ke dalam beberapa. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah laporan. Untuk laporan ini sendiri ya, dalam sistemasi informasi manajemen itu berupa dokumen teks. Dokumen teks yang isinya dapat berupa deskripsi, spesifikasi maupun panduan mengenai sistem informasi manajemen yang akan teman-teman buat. Nah, untuk laporan ini sendiri teman-teman cukup gampang untuk membuatnya, bisa melalui aplikasi pengolah kata. Contohnya itu ada Microsoft Word dan juga ada Google Dokumen. Oke, selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua ini adalah gambar dan juga diagram. Bentuk dari sistem informasi manajemen itu yang kedua, itu ada bentuk gambar dan juga diagram yang sebagaimana kita tahu ya, kalau gambar dan juga diagram ini lebih fungsinya itu untuk memperjelas dari data yang di atasnya atau penjelasan yang di atasnya. Nah, misal teman-teman ini bikin sebuah sistem informasi manajemen nih, untuk memperjelasnya teman-teman biasanya di bawahnya ditaruh sebuah diagram atau gambar-gambar gitu. Diagram untuk contohnya ya, kalau diagram itu kita taruh untuk alur kerja, aliran data. Nah, itu untuk memperjelas lagi biasa kita taruh diagram. Yang ketiga dari sistem informasi manajemen, bentuk-bentuknya itu ada presentasi. Nah, untuk presentasi ini pasti kita udah nggak asing ya. Namanya presentasi, kita akan menjelaskan lagi, menampilkan lagi data-data atau isi ya dari sistem informasi manajemen yang udah kita buat. Sebelumnya itu kan ada di laporan yang terdapat diagram ataupun gambar-gambar. Kita akan mengolahnya lagi untuk menampilkannya kepada para pengguna atau pemangku kepentingan yang lain gitu. Nah, untuk membuatnya itu cukup gampang. Biasanya kita kan menggunakan PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Ada juga yang biasa juga menggunakan itu Google Slides gitu. Selanjutnya ada yang keempat nih dari bentuk sistem informasi manajemen, yakni video tutorial. Setelah sebelumnya kita membuat laporan, membuat PowerPoint untuk menjelaskan bagaimana rancangan dari sistem informasi manajemen yang udah kita buat, selanjutnya kita juga membuat sebuah video tutorial. Nah, video tutorial ini merupakan sebuah bentuk visualisasinya dari laporan yang udah kita buat. Untuk video tutorial ini biasanya berisi tentang langkah-langkah atau instruksi yang ditujukan untuk pengguna atau pemakai dari sistem informasi manajemen. Isinya itu menjelaskan mengenai bagaimana sih panduan kita untuk menggunakan sistem informasi yang udah kita buat. Selanjutnya, yang kelima dari bentuk sistem informasi manajemen ada sumber daya online. Untuk sumber daya online ini dapat berupa web, blog, dan juga wiki. Sumber daya online ini bisa diakses oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempelajari tentang sistem. Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang kita udah tahu ya, ada 5 bentuk dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah laporan, yang kedua ada gambar dan juga diagram, yang ketiga ada presentasi, yang keempat ada video tutorial, dan yang kelima adalah sumber daya online. Pengguna 1. Manajer dan eksekutif. Pihak manajemen perusahaan dapat menggunakan dokumentasi SIM untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Karena dokumentasi SIM menyajikan informasi tentang kinerja bisnis, tren, dan hasil analisis yang dapat membantu manajer dan eksekutif dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, pengembang dan analisis sistem. Pengembang dan analisis sistem dapat menggunakan dokumentasi SIM untuk memahami bagaimana sistem bekerja, berinteraksi dengan sistem lain, dan memperbaiki masalah yang terjadi. Dokumentasi SIM juga dapat membantu pengembang dan analisis sistem dalam merencanakan dan mengembangkan sistem yang lebih baik di masa depan. Yang ketiga, karyawan. Karyawan menggunakan dokumentasi
SIM untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti email, pengolah kata, dan penjadwalan. Dan yang keempat, pelanggan dan pemasok. Pelanggan dan pemasok menggunakan dokumentasi SIM untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan organisasi. Dan yang kelima, auditor dan regulator. Auditor dan regulator dapat menggunakan dokumentasi SIM untuk memeriksa kepatuhan terhadap aturan dan peraturan terkait keamanan, privasi, dan perlindungan data. Dokumentasi SIM juga dapat membantu auditor dan regulator dalam mengevaluasi efektivitas sistem dalam mencapai tujuan bisnis dan kepatuhan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kami dan juga teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.